Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Khotbah Minggu GBKP tanggal 7 September 2025 tertulis pada kitab Kolose 1 ayat 3-8. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini minggu mendoakan pelayan-pelayan Tuhan dengan tema khotbah setia mengerjakan pekerjaan Kristus. Mari kita lihat dulu siapa itu pelayan ataupun hamba-hamba Tuhan. Dalam perjanjian lama yang pertama nabi. Nabi itu adalah perantara Allah dengan manusia. Jika ada sesuatu yang hendak Allah sampaikan kepada manusia, ia menyuruh nabi untuk menyampaikannya. Tuhan memanggil nabi-nabinya dengan cara yang unik dan berbeda. Dalam Ugen, Allah memanggil Nabi Jeremia sejak masih dalam kandungan. Jeremia 1 ayat 5 sampai seterusnya dituliskan demikian. Sesungguhnya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah Allah memanggil Jeremia, dan hal yang sama dilakukannya kepada nabi-nabi yang lain, tetapi dengan cara yang berbeda. Dalam pelayanan sebagai seorang nabi, mereka mempunyai kesamaan, yakni sama-sama mengalami penderitaan. Mereka identik dengan penderitaan, ditolak, diusir, dipukul, dilempar, dan dibunuh karena pemberitaan mereka. Mereka memberitakan kebenaran dan umat Tuhan tidak menyukai itu. Umat Tuhan ataupun umat Israel lebih menyukai nubuatan nabi palsu yang menyampaikan isi hati dan pikiran nabi itu sendiri dan kedengaran lebih menyenangkan hati. Di samping nabi, ada imam. Pekerjaan mereka adalah kebalikan dari nabi. Ia perantara jemaat kepada Allah. Jika ada yang ingin jemaat sampaikan kepada Allah, mereka menyampaikannya lewat imam. Mereka membawa persembahan jemaat kepada Tuhan dan mengajar umat Tuhan. Mereka hidup dan makan dari rumah Tuhan. Dalam pelayanannya, mereka tidak identik dengan penderitaan. Karena biasanya mereka hidup berkecukupan. Mereka terhormat dan terpandang. Dari antara mereka banyak yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Loba terhadap persembahan, memilih-milih jemaat, mengajar orang-orang kaya, dan mengabaikan orang-orang miskin. Bahkan ada imam yang tidak mau mengajar orang-orang miskin karena tidak ada sesuatu yang bisa disumbatkan ke mulutnya. Dalam pelaksanaan tugas keimaman, mereka seringkali tidak membedakan mana yang kudus bagi Tuhan dan mana yang tidak kudus. Mereka mencemarkan kekudusan bait Allah. Dalam perjanjian baru, mereka ataupun para imam ambil bagian dalam penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi penatua. Dalam perjanjian lama mereka disebut dengan tua-tua. Pada mulanya mereka dipilih Musa dari kelompok orang yang dianggap terbaik, lebih berhikmat dan terpandang di antara umat, dan merupakan kepala-kepala suku Israel. Tua-tua ini dipilih mengingat lelahnya Musa jikalau mengerjakan pekerjaan sendirian, memimpin umat Allah. Atas petunjuk mertuanya Zetro, maka dipilihlah tua-tua. Bisa dikatakan
mereka ini semacam pembantu Musa memimpin umat Tuhan. Lihat Bilangan 11 ayat 16-17, Keluaran 18 ayat 24-26. Sedangkan dalam Perjanjian Baru muncul rasul-rasul. Mereka dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus seturut kehendaknya. Mereka bukan yang terbaik menurut pandangan manusia, namun terbaik menurut pandangan Allah. Mereka dipanggil, dipilih, dipersiapkan dan diutus untuk memberitakan Injil keselamatan, berita sukacita tentang kerajaan Allah. Sama seperti Kristus yang datang ke dunia membentangkan kerajaan surga, demikianlah kehadiran mereka di tengah-tengah dunia ini. Mereka tidak berbicara tentang pentingnya ilmu politik, ekonomi, budaya, filsafat dan lingkungan dan yang lainnya, tetapi berbicara tentang Kristus dan karya penyelamatannya. Dalam pelayanannya, mereka ini adalah golongan yang menderita, ditolak, difitnah, dan diusir bahkan dibunuh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nasib mereka sama seperti nabi-nabi terdahulu yang semuanya menderita dan ditolak umat karena kebenaran. Kepada mereka lah Kristus mengatakan apa yang tertulis dalam Invokatio. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sukacita para rasul adalah jikalau mereka telah berhasil memberitakan Injil dan melihat hasil pemberitaan itu berbuah. Jemaat yang dilayani beriman kepada Kristus dan memiliki kasih terhadap sesamanya. Seperti dalam nas khotbah ini, Paulus selalu mendoakan jemaat Kolose yang dilayaninya dan bersuka cita atas kemajuan iman jemaatnya. Paulus tidak berlelah memberitakan Injil walau menghadapi banyak tantangan, ancaman dan rintangan. Paulus tidak memikirkan bagaimana supaya dalam pelayanan bisa mendapatkan uang yang banyak atau mendapat kedudukan yang terhormat. Baginya, Kristus adalah yang utama. Walau menderita, ia bersuka cita melayani orang-orang, terkhusus orang-orang non-Yahudi. Selain rasul-rasul, muncul diaken-diaken. Sama seperti pertua diangkat untuk menolong Musa, demikianlah diaken diangkat untuk menolong rasul-rasul, menangani masalah dan keluhan jemaat. Saat jemaat mula-mula berkembang pesat, muncul masalah praktis, yaitu keluhan daripada janda Yahudi berbahasa Yunani yang merasa diabaikan dalam pembagian bantuan makanan sehari-hari. Sementara itu para janda Yahudi berbahasa Ibrani menerima perlakuan yang lebih baik. Masalah administrasi ini mulai mengganggu pelayanan para rasul. Mereka menyadari bahwa jikalau mereka terus-menerus disibukkan dengan urusan praktis seperti distribusi makanan, mereka tidak akan bisa fokus pada tugas utama yang dipercayakan Kristus kepada mereka, yakni berdoa dan pelayanan firman. Jadi dipilihlah diaken untuk mengerjakan itu semua. Mereka adalah orang-orang yang baik, berhikmat, dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Para diaken ini tidak ada diceritakan turut ambil bagian dalam penyaliban Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam gereja masa kini, terkhusus GBKP, hamba-hamba Tuhan secara khusus adalah pendeta, pertua, dan diaken. Kalau pertua dan diaken sudah jelas bagi kita siapa mereka, karena memang tertulis dalam Alkitab. Pekerjaan, kedudukan, dan tabiat mereka pun jelas didapati dalam kitab suci. Berbeda dengan pendeta, tidak ada dituliskan siapa itu pendeta. Namun dilihat dari perannya dalam gereja, pendeta itu tampaknya adalah nabi, imam, dan rasul. Tepatnya, pendeta mengerjakan pekerjaan nabi, imam, dan rasul. Sama seperti imam, nabi, dan rasul dalam kitab suci, demikian jugalah kita temui keberadaan perilaku para pendeta masa kini yang senantiasa perlu didoakan jemaat. Realita di jemaat, masih ada pendeta yang tidak bisa membedakan yang kudus dan tidak kudus. Misalnya, pendeta yang melayani di gereja tetapi sekaligus melakukan pekerjaan dunia, umpamanya
menjadi pengelola unit usaha, mengurus jemaat dan sekaligus mengurus uang. Bukan hanya itu, ada juga para pendeta yang tidak membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang boleh dikerjakan di gereja dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Pendeta-pendeta yang seperti ini merasa semua boleh saja dikerjakan di gereja, yang penting tujuannya baik. Tak jarang ditemui pendeta yang memilih-milih jemaatnya untuk dilayani, rajin melayani yang kaya, malas melayani yang miskin, dan selalu mengincar tempat pelayanan yang basah karena menginginkan hidup sejahtera secara dunia. Pendeta yang seperti ini perlu didoakan jemaat dengan sungguh-sungguh supaya bertobat dan kembali ke jalan yang lurus. Di sisi lain, ada juga pendeta yang mengalami banyak penderitaan, ditolak, difitnah, diusir karena mengabarkan dan mengatakan apa yang benar. Mereka sering bergumul dalam jemaat. Mereka ini biasanya ditolak karena dianggap kurang relevan menjawab tantangan dunia. Pendeta yang bergumul seperti ini perlu didoakan jemaatnya supaya dia semakin kuat dan tetap semangat menjalani pelayanan. Dukung mereka supaya kabar baik semakin tersiar dan semakin banyak yang mengerti kebenaran firman, sebab firmanlah yang menyelamatkan. Pertua dan diaken juga perlu didoakan jemaat. Para pertua didoakan supaya benar melakukan pekerjaannya, supaya ia cakap menimbang perkara umat, dan supaya menyadari betul bahwa ia ada untuk tujuan meringankan beban pendeta, supaya jangan seorang pun pertua memberatkan pendeta dengan perilakunya yang merasa lebih tahu dan lebih pantas dari pendetanya, supaya tidak menjadi batu antukan menghalang-halangi pelayanan pendeta, memusuhi pendeta. Semua itu menjadi topik doa jemaat bagi para pertua ataupun penatua. Begitu juga dengan diaken. Jika ada diaken yang memberatkan pekerjaan pendeta, merasa patut mengajari pendeta, mengata-ngatai pendetanya, ia juga harus didoakan, sebab sudah menyimpang dari panggilannya sebagai diaken. Keberadaan seorang diaken sejatinya meringankan beban pendeta. Seorang diaken yang baik selalu siaga melayani jemaat yang sakit dan berkesusahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, marilah merenungkan diri sejenak apa yang sudah kita perbuat selama dalam pelayanan. Bertobatlah dan kembalilah ke jalan yang benar jika selama ini telah menyimpang dari hakikat sebagai hamba Tuhan. Jika semua pelayan memahami keberadaan, tugas dan tanggung jawabnya, maka hamba-hamba Tuhan ini akan bersatu. Dan jika sudah bersatu, pelayanan pun akan bertumbuh dengan baik. Para jemaat-jemaat, perhatikanlah secara seksama semua pelayan-pelayan gereja itu. Doakan mereka yang telah menyimpang, supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang membuat rusuh, yang hatinya bengkok, dan yang menyimpang dari kebenaran. Doakan dan dukunglah juga para pelayan yang dengan setia mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang menghadapi banyak penderitaan dan penolakan, dibenci dan dikata-katai jemaat karena suatu kebenaran. Berilah mereka minum bila mereka haus, sebab saudara tidak akan kehilangan upah. Dan ingat, jangan turut dalam persekongkolan atau persepakatan orang-orang jahat yang suka mengata-ngatai dan memburuk-burukkan pelayan-pelayan Tuhan. Jika saudara tidak sempat mendoakannya, setidaknya jangan melukai hati mereka, sebab semangat mereka adalah kekuatan yang sangat berarti dalam pelayanan. Amin.